Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur untuk tahun 2021 yang sudah berhasil kita lalui. Tentu dengan segala dinamikanya. Sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Pagi yang baru, hari yang baru, bulan dan tahun yang baru. Bersukacita atas perkenankannya kita memasuki tahun 2022 yang baru ini. Tetap dengan berserinya wajah, besarnya harapan, dan sejahteranya kehidupan, serta begitu baiknya hubungan kita bersama Tuhan. Dan ketika kita diizinkan untuk memasuki tahun baru 2022, artinya ada tugas dan tanggung jawab yang belum selesai di tahun kemarin. Untuk itu, mari memulai perjalanan kehidupan kita di awal tahun ini dengan bersama menanggapi panggilan ibadah pagi hari ini dengan kesungguhan sambil tetap menjaga sukacita. Jemaat diundang untuk berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta Bapa. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Lagu pujian besar anugerah-Mu mengiring kita memasuki ibadah pagi hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita memasuki panggilan Tuhan yang penuh dengan keistimewaan ini. Di dalam kita mengawali peribadahan kita di awal tahun, di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita mengaku yang demikian. Ibadah syukur tahun baru saat ini ya Allah, semuanya kami alami, kami lakukan dan kami hayati dengan terus percaya di dalam pertolongan Allah, Sang Empunya semesta, Allah yang terus berkarya dengan penuh cinta, yang kesemuanya kekal selamanya. Kasih karunia damai sejahtera Allah
di dalam Yesus Kristus senantiasa mengalir membersamai kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama mendasari peribadahan syukur kita di dalam kita memasuki tahun yang baru ini dengan bersama kita membuka Alkitab, tulisan Matius 25 ayatnya yang ke-31 yang demikian sabda firman Tuhan. Matius 25 ayatnya yang ke-31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Amin. Kita sambut dasar ibadah ini dengan penuh syukur, dengan nyanyian pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nyanyian yang telah kita lantunkan bersama mengajak kita untuk bersama-sama menyadari bahwa ada dalam kehidupan ini, itu semua ada masa, itu semua ada waktu. Tulisan Matius 25 ayat 31 pun juga mengatakan yang demikian. Karena pada saatnya nanti Anak Manusia akan datang dengan kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya yang di sorga. Di saat itulah ada sebuah sukacita yang bersama akan kita alami. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, ketika pada saat ini kita masih menunggu waktu itu, kita diberikan kesempatan demi kesempatan untuk terus melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan, benarkah waktu yang berharga itu benar-benar kita alami dengan serius, dengan sungguh setia hanya kepada Dia? Atau jangan-jangan waktu yang terus mengalir ini dibiarkan mengalir begitu saja, sehingga pada saatnya nanti kita akan terkejut bahwa waktunya telah tiba. Mari bersama Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kita bersama memasuki awal tahun saat ini, mari bersama kita melihat kembali sejauh mana kita benar-benar
menggunakan waktu kita sebagai waktu yang terbaik. Sejauh mana menggunakan waktu kita sebagai bentuk terus mengevaluasi diri untuk semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Mari bersama mengambil saat teduh, kita menghadap Dia, kita berdoa. Sungguh Engkau terus memberikan kepada kami kesempatan demi kesempatan, ya Allah. Engkau terus memberikan kami waktu yang berharga dalam kehidupan kami. Terbukti saat ini kami masih Engkau perkenankan untuk memasuki babak baru di tahun yang baru, di tahun 2022 ini. Kami menyadari, ya Allah, bahwa terkadang waktu pemberian-Mu kami gunakan dengan sembarangan. Kami tidak serius menggunakan waktu pemberian-Mu itu, dan terkadang semuanya berlalu begitu saja, dan sampai pada akhirnya kami menyesal karena waktu berjalan begitu cepat. Saat ini ya Tuhan, di dalam kami bersama memasuki babak baru ini, di tahun baru ini, kami bersama bersimpuh bersujud di hadapan-Mu, ya Allah. Jika memang Kau melihat kami tidak serius di dalam kami menggunakan waktu berharga pemberian Tuhan, pada saat ini kami benar-benar bersujud di hadapan-Mu, kami mohon penyucian dan kami mohon pengampunan. Berkenanlah ya Allah Engkau untuk menyucikan dan mengampuni kami atas segala ketidaksempurnaan hidup kami ini. Seutuhnya ya Allahku, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Sang Empunya belas kasih, ampunilah kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita pada saat ini umat milik-Nya yang memang sungguh-sungguh mau menata kehidupan semakin hari semakin baik, mau terus memperjuangkan waktu pemberian Tuhan semakin hari semakin bijaksana. Terimalah berita anugerah darinya, tulisan Wahyu pasalnya yang ke-21. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-6, yang demikian sabda firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Amin. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan syukur di hadapan Tuhan, dengan nyanyian pujian, dengan apa kan ku balas Tuhan.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama menerima sapaan firman-Nya yang akan terlebih dulu dipandu dan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini, kami datang kepadamu. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari akan keterbatasan kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan menolong kami agar kami mampu mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 13. Kitab Pengkhotbah bab 3, ayat 1 sampai dengan 13, yang demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan tekun dan setia membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibantu,
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tulisan Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13 mungkin merupakan sebuah bacaan yang sering kita dengar, dan tentunya pasti panjenengan punya satu ayat favorit di dalam bacaan ini. Jika saya tidak salah menebak, ayat favorit panjenengan adalah Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11, yang di sana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengupas tulisan Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13, khususnya ayatnya yang ke-11, dikatakan di sana bahwa Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jawabannya iya dan amin. Akan tetapi saudaraku yang terkasih, ketika kita boleh jeli untuk terus menikmati tulisan ini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tentunya muncul berbagai macam pikiran di dalam pikiran dan batin kita. Ketika kita benar-benar mengimani bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya, benarkah kita siap untuk menunggu saat itu? Benarkah kita benar-benar mampu untuk menyelami setiap dinamika kehidupan di dalamnya? Atau jangan-jangan segala sesuatu indah pada waktunya itu hanya sekedar slogan biasa dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menyatakan ataupun mewujudkan perasaan iman bahwa segala sesuatu yang telah ditata Tuhan itu indah pada waktunya, itu tidak serta-merta langsung instan. Oleh karena itu, ada hal-hal yang melatar belakangi terlebih dulu di dalam bacaan kita saat ini. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan 2 hal saja kepada panjenengan ketika kita benar-benar ingin menuju pada sesuatu yang indah pada waktunya itu. Yang pertama adalah di ayatnya yang ke-11b. Kadang kita membacanya itu sering terputus. Di ayat 11b dikatakan di sana, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita selalu mendengungkan bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tetapi di sisi lain, kita terkadang tidak mampu untuk menyelami pikiran Allah dari awal sampai akhir. Untuk menggambarkan tulisan ini, saya teringat dengan masa kecil saya pada waktu itu, ketika ada seorang anak kecil yang pada waktu itu bermain perahu kertas di pinggir danau kecil begitu. Dia menaruh perahu kertas itu di tepi danau, lantas tanpa disadari perahu kertas itu semakin lama semakin ke tengah, dan pada akhirnya si anak kecil ini menangis karena perahu itu tidak dapat ia gapai lagi. Ketika dia sedang menangis, ada seorang bapak yang datang menghampiri dia. Tanpa bertanya, tanpa berkata, si bapak itu melempari air di sekitar perahu kertasnya tadi. Si anak yang melihat hal itu semakin marah dan semakin menangis dia, karena dia merasa bahwa si bapak itu tadi ingin menghancurkan perahunya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, akan tetapi tangisan sang anak tadi ternyata semakin lama tangisan itu semakin menurun. Karena ternyata seorang bapak tadi tidak melempari perahu si anak kecil, tetapi seorang bapak tadi melempari air di sekitar perahu supaya timbul sebuah gelombang, dan pada akhirnya gelombang itulah yang membawa perahu kecil itu kembali kepada sang anak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang
ketika kita berbicara tentang segala sesuatu itu indah pada waktunya, tetapi di sisi lain kita tidak siap dengan gelombang misteri yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita tergesa-gesa untuk menganggap bahwa Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Sama halnya seperti anak kecil tadi kehidupan kita, yang semula dia menganggap seorang bapak itu ingin menghancurkan apa yang menjadi miliknya. Tetapi ternyata yang terjadi adalah sang bapak melalui gelombang-gelombang itulah perahu kepunyaannya kembali ke dalam dirinya. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika pada saat ini, di awal tahun ini, kita akan memasuki babak yang baru, tahun yang baru. Mungkin di depan kita akan mengalami sebuah gelombang-gelombang kehidupan. Tetapi percayalah bahwa gelombang kehidupan itu ditujukan bukan untuk menyengsarakan kehidupan saya dan saudara. Tetapi gelombang kehidupan itu ditujukan untuk kita semakin dekat dengan segala sesuatu yang indah pada waktunya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Nah, ketika kita pada saat ini disadarkan bahwa segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada waktu menangis, tertawa, ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu berjumpa, ada waktu berpisah. Terkadang kita sebagai manusia hanya siap ketika ada waktu yang mensukacitakan. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan waktu yang tidak menyenangkan, disitulah kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, untuk menuju segala sesuatu yang indah pada waktunya, poin yang kedua yang ingin saya katakan kepada panjenengan semua adalah siap sedialah dengan segala keadaan yang ada. Jika dua hal ini bersama kita alami dalam kehidupan, maka titik tujuan bahwa nantinya waktu yang indah itu akan tercapai, pastilah akan kita alami dengan sukacita. Siap sedialah dalam segala keadaan dan benar-benar sadarilah bahwa gelombang misteri kehidupan itu memproses saya saudara untuk semakin dewasa. Selamat memasuki tahun yang baru, selamat berjalan bersama dengan Tuhan dalam segala misterinya, dan selamat menuju waktu Tuhan yang indah pada saatnya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya ketika kita akan menapaki perjalanan tahun 2022 ini, tentu digambarkan di sana pasti ada dalam keadaan yang harus menuntut kita untuk siap sedia. Digambarkan di sana bahwa kita akan mengalami sebuah gelombang misteri kehidupan. Dan kita sadari kita tidak mampu berjalan itu sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, untuk merespon semuanya ini, kita nyanyikan, kita nyatakan kerinduan kita bahwa kita ingin berjalan bersama dengan Dia. Pujianku tak dapat jalan sendiri.
jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah dekat jalanku gelap dan nyeri. Tuhanku penuh pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan sebagai bentuk rasa syukur kita di hadapan Tuhan yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama-sama. Namun sebelum itu, ada kesaksian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bersamaan dengan itu, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama masuk dalam keteduhan dan keheningan
Kita menghadap Dia di dalam syafaat, kita berdoa. Puji syukur di hadapan-Mu ya Allah, Engkau memperkenankan kami untuk memasuki masa yang baru, babak baru di tahun yang baru ini, di tahun 2022. Tuhan, kami sadar, mengimani bahwa segala tatanan, rencana yang Engkau suguhkan kepada kami, segalanya itu indah pada waktunya. Tetapi ya Tuhan, kami pun menyadari untuk mengimani bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya, itu tidak bisa diimani secara instan. Engkau mengingatkan kami dalam renungan saat ini bahwa ajari kami Tuhan untuk benar-benar mampu terus menyelami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun yang Kau suguhkan kepada kami adalah gelombang-gelombang yang penuh dengan misteri, tetapi Tuhan, kami percaya dan yakin gelombang itu yang semula menyakitkan bagi kami, akan tetapi gelombang itulah yang nantinya membuat kami lega dan merasa berharga karena Tuhan yang memelihara. Ajari kami Tuhan untuk terus siap sedia dalam segala keadaan, karena kami sadar kami sebagai manusia, terkadang Tuhan kami hanya siap ketika ada dalam keadaan sukacita. Tetapi ketika ada dalam keadaan permasalahan, pergumulan, bahkan yang menuntut kami sampai meneteskan air mata, kami tidak siap untuk menjalaninya ya Allah. Oleh karena itu, ajari kami untuk siap sedia dalam segala keadaan itu, sehingga perjalanan tahun 2022 benar-benar kami alami dengan kesungguhan dan kemantapan hati. Kami menyerahkan seutuhnya keberadaan warga jemaat ya Allah, yang pada saat ini terus memperhatikan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Berkat-Mu mengalir bagi kehidupan mereka bersama-sama dengan keluarga mereka. Berdoa bagi keluarga kami yang saat ini bergumul dengan segala permasalahan dan beban kehidupan mereka. Kami menyerahkan seutuhnya ya Tuhan, mereka dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberikan kelegaan dan Engkau yang memberikan segala jalan keluar. Berdoa bagi saudara kami yang saat ini bersyukur dan bersukacita karena berkat Tuhan yang terus melimpah. Kami berdoa Engkau terus mengingatkan mereka ya Allah, agar mereka tidak lupa cara bersyukur di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa Bapa pula bagi keberadaan gereja Tuhan, GKJW Jemaat Jatiringin di tempat ini. Segala tatanan program yang telah ditata untuk tahun 2022 ini, kami percayakan seutuhnya Engkau yang campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, bukan sekedar rutinitas, tetapi sungguh-sungguh untuk menjadi sarana iman kami semakin mantap di hadapan Tuhan. Berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan yang ada, teristimewa keluarga pelayan penatua diaken yang ada pada saat ini, mereka yang telah Engkau pilih, mereka yang Engkau panggil untuk ikut ambil bagian, semangat mereka yang masih menyala pada saat ini ya Allah, kami terus berdoa agar semangat itu tidak pernah padam sampai pada akhirnya. Kami serahkan seutuhnya pelayan-pelayan Tuhan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Persembahan yang telah kami kumpulkan bersama pun Tuhan berkenan menyucikan dan memberkatinya sebagai sarana pelayanan semakin nyata dan semakin dirasakan oleh setiap orang. Bangsa negara kami di tengah dinamikanya, di tengah situasi yang ada, Tuhan berkarya sebagai beteng yang kokoh, ketentraman, keamanan terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami atas waktu yang masih Engkau berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk semakin bijaksana memanfaatkan waktu pemberian Tuhan ini. Di dalam Yesus Kristus, syafaat dan syukur kami ini kami haturkan. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersama kita melanjutkan kehidupan kita sebagai pribadi yang terus mengimani bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tetapi iman itu bukan hanya sekedar iman yang dangkal, tetapi iman yang nyata. Karena kita siap sedia untuk menjalani segala keadaan yang ada, termasuk gelombang misteri kehidupan yang harus kita alami. Percayalah
Tuhan pasti menolong kita. Pujian tak kutaukan hari esok. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu di hadapannya, dengan segala kerendahan hati terimalah berkat darinya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, ketiganya yang esa membersamai kehidupanmu saudaraku, sebagai pribadi yang terus memanfaatkan waktu pemberian Tuhan saat ini kekal selamanya. Amin. Pujian Lingkupiku. Dengan
Ibadah selesai. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari undur dari hadapannya dengan mengambil saat teduh. Amin. Selamat tahun baru, selamat menapai perjalanan tantangan baru. Tuhan Yesus membersamai kita. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kami sebagai wakil dari warga Jemaat Pasamuan Jatiringin sini, sebelumnya kita akan mewakili saudara-saudara dari anak, orang tua, dan dari semuanya warga jemaat. Sebelum sesudahnya kita mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Dan sini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu majelis semuanya yang telah membimbing kami sebagai warga, karena kita tidak dapat melakukan apa yang menjadi hendak Bapak Ibu yang sudah diprogramkan atau apa saja yang akan diperjalankan dalam gereja. Dan sebelum sesudahnya kita minta maaf sebanyak-banyaknya karena kita sebagai warga tidak dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapak Ibu majelis semuanya. Dan dari sini kami sebagai wakil warga jemaat mohon sangat dukungannya supaya kita dapat melakukan lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya yang sudah kita lalui. Dan ucapan kami hanya sekian. Sekali lagi kita mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Saya mewakili pelayan harian Majelis Jemaat yang pertama menyampaikan selamat tahun baru 2022. Kiranya senantiasa diberkati Tuhan, senantiasa ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kami selaku Majelis Jemaat juga menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya karena biasanya untuk ibadah tahun baru dilakukan secara tatap muka, tetapi karena kondisi yang harus kita jaga bersama sehingga pada saat ini ibadah tahun baru 2022 dilakukan secara online. Semoga ini tidak mengurangi kegembiraan kita dan sukacita kita dalam menyambut tahun baru 2022. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua, warganing Jemaat GKJ Jatiringin dan saudaraku yang terkasih di Parantan Pagu, karena saat kita melewati tahun 2021 ada begitu banyak peristiwa yang mendukakan hati karena adanya dampak COVID-19, sehingga ada hal-hal yang baru, ada aturan-aturan baru yang harus kita lakukan dalam melaksanakan ibadah, baik itu ibadah secara online maupun ibadah tatap muka secara berkelompok. Tetapi kami bersyukur dan terima kasih karena support dan dukungan panjenengan semuanya, sehingga semua program yang boleh kita rencanakan dalam masa pandemi itu boleh kita lakukan bersama dengan penuh sukacita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, kami mewakili pelayan harian Majelis Jemaat juga memohon maaf karena kami juga seperti halnya panjenengan semuanya. Ada begitu banyak kesalahan kami, baik di dalam tutur kata kami, baik di dalam laku hidup kami sebagai Majelis Jemaat,
Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari bersama menapaki tahun baru 2022, kita harus sangkul sinangkul, harus saling membantu satu dengan yang lain, baik kita sebagai majelis jemaat dan kita juga sebagai warganing majelis jemaat. Sehingga pada saat kita memasuki tahun baru 2022 ini, semua program yang boleh kita rencanakan boleh berjalan dengan penuh sukacita karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, sambutan dari kami. Ada kekurangan di dalam tutur kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati kita. Salam Patunggilan.